Wah, bayangin deh, kalau kereta Thomas dan bus Tayo gabung jadi robot, terus ada ondel-ondel naik di bahunya, sambil tungtung sahur mukul kentungan. Gimana jadinya ya? Siap-siap ketawa sampai jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, diberkahi rezekinya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk klik like dulu, subscribe bagi yang belum, dan nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Segala puji hanya milik Allah, yang telah menciptakan tawa, bahagia, dan juga imajinasi yang luar biasa. Allah Maha Kreatif. Bahkan kita bisa tertawa dari hal-hal sederhana yang penuh makna. Yuk teman-teman, kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian ya, biar kita tahu dari mana saja sobat ondel-ondel yang kece ini. Jangan lupa untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada. Tertawa boleh, bahagia juga penting, tapi tetap jaga hati, jaga sholat, dan jaga iman ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Jadi, berbagi kebaikan, termasuk membuat orang lain tertawa dan senang, itu juga bisa jadi pahala loh. Di suatu pagi yang cerah, langit Jakarta tampak bersih tanpa mendung. Matahari memancarkan sinarnya dengan hangat, menembus sela-sela daun pepohonan di pinggiran kampung. Ondel-ondel Cimug baru saja selesai sarapan lontong sayur buatan Ibu Tuminah, tetangganya yang jago masak. Dengan perut kenyang dan semangat 45, Cimug langsung berangkat jalan-jalan pakai sendal jepit warna-warni yang dibelikan sama kakek Toro. Tapi yang unik dari Cimug hari itu bukan cuma semangatnya, melainkan bando lucu yang dia pakai, bentuknya baling-baling yang bisa muter kalau kena angin. Pokoknya gaya banget. Apalagi dia sambil nyanyi lagu, Balonku Ada 5, tapi versi beatbox. Bikin semua anak-anak kampung yang lihat langsung ketawa. Nah, pas dia jalan-jalan ke pinggir kali yang airnya hari itu cukup jernih karena habis disapu bersih warga RW 03, matanya mendadak melotot. Di seberang jembatan bambu yang biasa dipakai emak-emak jemur kasur, dia lihat bus Tayo lagi. Apa? Lagi nunggu di halte? Tapi haltenya nggak di jalan raya, melainkan di pinggir kali. Bus Tayo nyasar ke kampung kita, pikir Cimug sambil garuk kepala yang gak gatal. Dia pun buru-buru lari ke arah halte tersebut, sambil bawa-bawa kipas tangan karena hari mulai panas. Begitu mendekat, ternyata bukan cuma bus Tayo yang aneh, tapi haltenya juga bisa ngomong. Halte itu bilang, "Selamat pagi, Cimug. Mau naik ke langit?" Astaga! Cimug sampai mundur 3 langkah karena kaget. Busnya bisa ngomong, haltenya bisa ngomong, aku lagi mimpi apa gimana sih? Tapi karena rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut, Cimug pun melangkah maju. Bus Tayo membuka pintunya dan suara lucu dari dalam berkata, "Ayo naik, kita lagi latihan akrobat buat pertunjukan udara." Waduh, makin bingung si Cimug, tapi juga makin penasaran. Akhirnya, dengan gaya ninja, Cimug loncat masuk ke dalam bus dan langsung duduk di kursi depan. Tapi tiba-tiba, wos! Bus Tayo langsung melesat ke atas tanpa aba-aba. Terbang beneran. Sayap-sayap tipis muncul dari samping badan bus. Mirip sayap capung, tapi punya lampu LED warna-warni yang nyala kelap-kelip kayak lampu diskotik. Udah gitu, musik dari speaker busnya muter lagu DJ Remix versi Suara Ayam, Kokoko Remix 2025, yang bikin suasana makin gokil. Cimug kaget setengah hidup, tapi juga ngakak sendiri. Ini bus, balon udara, atau wahana dufan sih? Teriaknya sambil pegang erat-erat pegangan. Dari atas udara, Cimug bisa lihat atap-atap rumah warga, anak-anak lagi main layangan, emak-emak lagi cuci piring sambil nyanyi dangdut, dan Pak RT lagi siram tanaman sambil ngobrol sama kucing. Bus Tayo berputar-putar di atas kali, lalu naik ke arah awan, dan ngeluarin semprotan gelembung sabun dari knalpotnya. Semua anak-anak di bawah langsung lari-lari sambil nyoba nangkep gelembung. "Cimug! Cimug!" teriak mereka. Tapi Cimug cuma melambai dari jendela sambil pasang senyum lebar. Bus Tayo lalu berhenti sebentar di atas pohon mangga Pak Karyo yang terkenal karena buahnya super manis. Dari atas, Cimug lihat seekor burung beo sedang main TikTok di cabang pohon.
Bus Tayo bahkan sapa si burung. "Hai bro," dan burung itu balas, "WhatsApp bosku." Cimug ngakak sampai copot sendal satu. Untung bisa disambar lagi pakai sapu lidi yang dia bawa di tas. Lalu, perjalanan dilanjutkan. Bus Tayo terbang makin tinggi dan muter-muterin kampung. Bahkan sempat ngelewatin pasar pagi. Di sana, para pedagang sampai ngangkat kepala dan pada melongo. "Hah? Bus terbang?" kata Bu Yati, penjual sayur, sambil pegang timun. "Itu Cimug yang naik tuh. Astaga, mau jadi artis kali ya dia sekarang." Cimug dari atas cuma lempar bendera kecil bertuliskan, "Halo dunia," sambil pasang gaya seperti naik roket. Pas Tayo terbang melewati kali, Cimug sempat lihat ada becak yang dinaikin kambing. Astaga itu kambing siapa yang kabur dari kandang dan naik becak sendirian? Tapi belum sempat dia mencerna pemandangan aneh itu, tiba-tiba bus Tayo ngeluarin sayap tambahan yang bentuknya kayak kerupuk udang raksasa. Dan busnya muter 360 derajat sambil ngelewatin pelangi buatan dari selang pemadam yang bocor. Cimug hampir nangis saking kagumnya. "Aku merasa seperti ondel-ondel terbang pertama di Indonesia," teriaknya. Kamera dari drone warga yang iseng ngerekam pun langsung viral. Grup WRT langsung rame. "Lihat tuh si Cimug, sekarang naik Tayo bisa terbang." Warga mulai ngumpul di lapangan kampung buat nyambut si Cimug yang katanya akan turun di sana. Tapi sebelum turun, bus Tayo ngajak putaran terakhir. "Yuk satu putaran lagi, terus kita terbangin kamu ke atas pohon jambu Pak RW buat panen buah." Cimug langsung semangat. "Siap bosku." Dengan gaya tangan ala pilot, Cimug pasang kacamata hitam dari plastik dan mulai ngatur arah pakai stik es krim. Bus Tayo nurut aja. Bahkan sempat landing sebentar di atas gerobak bubur ayam, lalu naik lagi ke udara. Anak-anak, emak-emak, bapak-bapak semua bersorak, "Hidup Cimug! Hidup Tayo!" Dan begitulah, pagi itu, ondel-ondel Cimug resmi menjadi ikon pertama dari kampungnya yang bisa naik bus terbang di atas kali sambil disambut layaknya selebriti TikTok. Cerita ini baru permulaan, karena di kejauhan, suara "cucu" mulai terdengar. Yap, kereta Thomas siap ikut cerita juga. Setelah puas muter-muter kampung naik bus Tayo terbang, Cimug akhirnya minta turun di pinggiran kali karena katanya pengen nyebur. Bukan nyebur beneran sih, tapi pengen basahin kaki biar seger. Tapi saat bus Tayo mendarat pelan-pelan di atas pohon kelapa, iya, pohon kelapa, suara aneh mulai terdengar dari arah bawah tanah, "Cucu, kling-klang kling-klang." Ternyata dari balik lumpur kali, muncul kepala kereta Thomas. Bayangin aja ya, di pinggir kali yang biasa cuma ada anak kecil nyari keong. Sekarang muncul kepala Thomas si kereta yang senyum-senyum sendiri, tapi bukan lewat rel, ini lewat air. Dia muncul pelan-pelan kayak lumba-lumba, terus tiba-tiba, blop, keluar badan kereta lengkap dengan sirip. Iya, sirip kayak ikan hiu. Tapi bukan buat menakuti, malah buat berenang gaya kupu-kupu. Ondel-ondel Cimug sampai ngelepas bando baling-balingnya saking gak percaya. Buset dah, ini Thomas apa lele super?" kata Cimug sambil melongo. Thomas pun bicara, "Halo Cimug, aku lagi belajar jadi kereta amfibi nih. Bisa darat, bisa laut, bisa kali juga." Terus, dia muterin bus Tayo sambil jungkir balik di air kayak lumba-lumba di SeaWorld. Ondel-ondel Cimug langsung loncat dari bus Tayo dan naik ke punggung Thomas sambil teriak, "Woi, Thomas, aku mau ikut renang." Thomas langsung gas. Dia berenang nyusurin kali sambil bikin ombak kayak jet ski. Di belakangnya, air kali muncrat-muncrat kemana-mana, sampai ikan sapu-sapu yang lagi tidur kebangun dan ngedumel. Siapa sih yang rusuh amat pagi-pagi begini? Cimug di atas Thomas nggak berhenti ketawa. Dia bahkan buka payung warna pink buat gaya-gayaan sambil nyanyi lagu, "Naik Delman Istimewa," versi dangdut koplo. Tapi makin lama, Thomas malah makin gila. Dia ngeluarin sirip dorsal warna ungu, terus lompat tinggi dari kali ke atas jembatan beton. Semua warga yang lagi jalan kaki langsung minggir, kaget bukan main. "Astaga, kereta renang?" teriak Pak RT sambil lepas peci. Bahkan kucing di pinggir jalan sampai lompat ke pohon gara-gara kaget lihat Thomas lompat kayak paus orca. Setelah itu, Thomas ngajak Cimug keliling kali sambil bagi-bagi balon ke anak-anak. Tapi balonnya aneh, bentuk tahu goreng, cilok, dan lontong sayur. "Ini makanan apa hiasan sih?"
kata Bu Yuni sambil ketawa. Thomas juga sempat manggil Tungtung Sahur, si penabuh kentongan legendaris kampung. Dengan gayanya yang sok keren, Tungtung naik ke punggung Thomas sambil bawa kentongan kayu raksasa dan mulai mukul-mukul, duk 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 duk. Jadilah mereka bertiga, Cimug, Thomas, dan Tungtung, kayak trio boyband ondel-ondel edisi angkutan umum air. Ternyata, Thomas nggak cuma bisa berenang, dia juga bisa ngeluarin gelembung wangi pandan dari cerobong uapnya. Jadi sepanjang kali itu, baunya bukan lagi amis, tapi kayak pasar kue basah. Kali rasa klepon, kata anak-anak sambil loncat-loncat di pinggir. Bahkan ada yang ngira lagi ada festival, dan mulai nyalain kembang api mini. Suasana makin seru, warga pun ngadain lomba mendadak. Siapa yang bisa nangkep Thomas pakai jaring ikan, dapat es mambo gratis dari warung Buati. Tapi tentu aja nggak ada yang berhasil. Soalnya Thomas bisa muter di dalam air kayak balerina. Bahkan sempet salto ke belakang dan nyanyi pakai suara autotune, "Cucu, aku kereta rasa bandeng presto." Setelah berjam-jam keliling kali, Thomas ngajak Tayo nyusul ke bawah. Mereka akhirnya parkir bareng di pinggir empang yang biasa dipakai Pak RW buat mancing. Di sana, mereka ngadain pesta kecil-kecilan. Ada jagung bakar, tahu bulat digoreng dadakan, dan karaoke gratis. Cimug nyanyi lagu "Aku Rapopo" sambil joget ala TikTok. Thomas ngiringin pakai uap dari cerobongnya, dan Bus Tayo jadi DJ yang muter lagu remix Abang Tukang Bakso. Saat langit mulai sore, matahari jingga memantul di permukaan air. Cimug berdiri di atas kepala Thomas, buka tangan lebar-lebar dan teriak, "Aku mau jadi penjelajah kali internasional." Semua warga tepuk tangan, ada yang ketawa, ada yang bingung, ada juga yang ngelap air mata karena terharu, atau karena kena percikan air. Begitulah hari luar biasa itu. Dari pagi naik bus Tayo terbang, siangnya naik kereta Thomas yang bisa berenang, dan sore harinya jadi artis kampung dadakan. Tapi, cerita mereka belum selesai. Karena malamnya, akan terjadi hal yang lebih gila lagi. Setelah sore yang penuh kejutan di pinggir empang, ondel-ondel Cimug bersandar di punggung bus Tayo yang lagi selonjoran di samping Thomas. Udara mulai adem, tapi suasana hati Cimug malah makin panas. Bukan karena marah, tapi karena ide gila yang tiba-tiba muncul di otaknya. Dia bangun dari posisi rebahan, tepuk jidat sendiri sambil teriak, "Aku mau naik robot." Bus Tayo dan Thomas saling pandang. Mereka awalnya bingung, tapi setelah beberapa detik, Tayo buka dashboard dan munculin hologram gambar robot. Thomas langsung nyalain siripnya yang kini berubah jadi lengan mekanik. "Kita gabung yuk, jadi satu," kata Thomas semangat. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul Tungtung Sahur lagi, lengkap dengan kentongan barunya yang bisa jadi kontrol remote. "Saatnya transformasi," katanya, kayak di film kartun pagi minggu. Dalam hitungan detik, Tayo dan Thomas mulai bergabung. Ban Tayo muter terus dan naik ke atas badan Thomas. Sementara cerobong uap Thomas berubah jadi kepala robot dengan antena berbentuk sendok. Bus Tayo jadi kaki dan punggung, dan suara mesin mulai berdentum-dentum kayak konser rock. Asap warna-warni muncrat dari semua arah, dan ada suara announcer dari langit, "Selamat datang di Robot Ondel Mas." Ondel-ondel Cimug langsung lompat ke dada robot, nempelin stiker bintang 5, dan naik ke ruang kokpit. Di dalam, semua tombol berbentuk makanan. Ada tombol guling tahu, tuas, gado-gado, dan layar sentuh rasa, es cendol. Tapi ya karena Cimug ini modal nekat, dia langsung pencet semuanya tanpa baca petunjuk. Akibatnya, robotnya malah mulai ngedance. Musik dangdut remix berkumandang, dan robot Ondel Max ngedap sambil moonwalk di tengah sawah. Para warga yang tadinya udah mau bubar, balik lagi nonton. "Ini MAH nggak waras," kata salah satu bapak sambil ngakak. Saat robot mulai tenang, Cimug mencoba kendali manual. Dia arahkan Ondel Max jalan menuju bukit kampung, dan setiap langkahnya bikin tanah getar kayak dinosaurus datang. Sapi-sapi kabur, ayam-ayam naik genteng, bahkan kucing peliharaan si ibu lurah pura-pura pingsan biar nggak diculik. Robot Ondel Max pun berhenti di lapangan bola kampung yang lagi kosong. Di sanalah, petualangan berikutnya terjadi. Tiba-tiba dari langit, turun hujan balon. Tapi bukan balon biasa, isinya bubur kacang hijau. Semua orang ngangkat ember dan baskom, berharap dapat jatah. Di saat itulah, robot Ondel Max berubah mode jadi
Bagi-bagi. Tayo si kaki ngeluarin troli makanan, Thomas si badan ngeluarin es kelapa, dan kepala robot nyemburin es serut rasa sirup merah jambu. Kampung jadi kayak festival, tapi versi absurd. Cimug makin semangat. Dia pasang speaker di pundak robot dan ngumumin, "Warga semua, malam ini, kita pesta ondel-ondel." Musik pun dimulai, dan Ondel Max mulai goyang dangdut. Tangan kirinya berubah jadi kipas raksasa, tangan kanan jadi lampu disko. Dari atas robot, Tungtung Sahur mulai mukul kentongan beat-beat EDM, sampai anak-anak kecil joget shuffle di bawah. Lalu, Cimug mengaktifkan fitur spesial, Ondel Mode. Begitu tombol ditekan, seluruh badan robot berubah jadi motif ondel-ondel. Ada baju khas Betawi, hiasan kepala ungu merah menyala, dan suara robotnya berubah jadi nada lenong. Bahkan suara keluaran robotnya sekarang bisa bilang, "Apa kabar, warga kampung?" Pakai logat Betawi. Orang-orang dari kampung sebelah berdatangan. Bukan karena penasaran, tapi karena langit tiba-tiba menyala warna pelangi dan terdengar suara robot nyanyi, "Naik kereta api tut-tut dengan Tayoku pergi ke pasar malam." Mereka kira ada syuting sinetron TV. Ada yang bawa kamera, ada yang nyalain TikTok live. Beberapa anak kecil mulai naik ke jari-jari robot, dan main ayunan dari lengan robot. Cimug sempat panik tapi kemudian ngikik sendiri. Kayaknya kita bikin taman hiburan dadakan, ya. Tapi, petualangan mereka belum selesai. Karena tiba-tiba, alarm di dada robot berbunyi. Bep bep. Deteksi ada ondel-ondel jahat di dekat sungai. Tayo langsung siaga. Thomas mulai ngeluarin roket sirip. Cimug berdiri dengan mantap di ruang kendali sambil bilang, "Waktunya kita melawan ondel jahat." Semua warga teriak, "Weo lanjut weoi." Sirine yang meraung dari dada robot Ondel Max bikin semua orang langsung berhenti joget. Musik langsung mati, asap warna-warni berhenti muncrat, dan Tungtung Sahur refleks jongkok sambil tetap pegang kentongan, siap buat jaga-jaga. Cimug yang masih berdiri di ruang kendali robot langsung mengernyitkan alis. "Robot, tampilkan lokasi musuh." Teriaknya sambil pencet tombol berbentuk dodol Betawi. Layar hologram muncul di udara, menampilkan aliran sungai yang tampak bergelembung aneh. Dari tengah sungai itu, perlahan muncul sesosok bayangan besar, tinggi, dan bentuknya familiar. Semakin jelas, ternyata itu ondel-ondel jahat. Tapi ini bukan ondel biasa. Dia bertanduk, punya sayap kelelawar dari spanduk bekas, dan suaranya kayak penggorengan diceburin es batu. GRRR. Siapa yang bikin rame di wilayah gua? Warga kampung langsung panik. Anak-anak kecil naik ke pohon pisang. Ibu-ibu ngerangkul ember air kayak pelindung. Bapak-bapak sok berani maju tapi langsung mundur pas ondel jahat mengeluarkan jurusnya, kentongan petir. Sekali gebuk, suara "dom" bikin warung sebelah roboh. Cimug nggak mau kalah. Dia berdiri dengan kaki sedikit goyang karena deg-degan, lalu pencet tombol Sate Betawi Mode yang membuat robot Ondel Max memanggil pelindung. Perisai bentuk piring rotan dan pedang dari tusuk sate raksasa. Pertarungan pun dimulai. Ondel jahat terbang rendah sambil menyemburkan balok es dari mulutnya, yang bikin sawah di pinggir kampung jadi es lilin dadakan. Robot Ondel Max menangkis dengan jurus goyang piring, memutar tubuh dan melempar kipas raksasa ke kepala lawan. Boom! Suara benturan kayak tabrakan truk sama kulkas. Tapi si ondel jahat belum menyerah. Dia membuka gulungan sarungnya yang ternyata berisi kucing liar berseragam. Warga sampai teriak, "Waduh, geng kucing pasar turun tangan." Cimug langsung berteriak, "Aku tidak akan biarkan kampung ini dikuasai ondel sawah jahat." Dengan cepat, dia mengaktifkan mode Lenong Atak. Dari speaker robot, terdengar irama tanjidor dan pantun bertubi-tubi. 1-2 nangka muda. Jangan main-main di jalanan. Kalau berani lawan gua, siap-siap loh ketabok kentongan. Musuh terdiam. Bukan karena takut, tapi bingung sama pantunnya. Tapi kebingungan itu dimanfaatkan Cimug. Dia memutar tuas, balon ajaib, yang bikin robot mengeluarkan ribuan balon gas bentuk ondel-ondel kecil. Balon-balon itu terbang mengelilingi ondel jahat, meledak satu persatu dengan efek glitter dan suara rekaman anak kecil yang bilang, "Kamu jahat ya, Om." Si ondel jahat makin geram. Dia mengangkat tangannya, mengeluarkan jurus andalan,
nafas kecap Betawi, semprotan aroma kecap bercampur bawang goreng super pekat. Semua warga pada mual, bahkan ayam yang tadinya kabur balik lagi karena kangen aroma kampung. Tapi robot ondel Max bertahan. Dengan aktivasi kipas warteg turbo, dia meniup balik aroma itu hingga ondel jahat terdorong mundur, terlempar ke sawah hingga tinggal satu sandal. Pertarungan makin memanas ketika ondel jahat bangkit lagi dan berubah bentuk jadi ondel kodok raksasa. Dia melompat-lompat, merusak jalan dan bikin jembatan bambu roboh. Tapi Cimug nggak panik. Dia pencet tombol rahasia berbentuk kerupuk, dan dari punggung robot muncullah jet nasi uduk. Jet itu bikin robot ondel Max bisa terbang, lalu menendang dengan gaya capoeira di udara. Boom! Tendangan pas mengenai perut ondel kodok jahat. Gempa skala 4 terjadi, menurut warga versi gosip, dan langit langsung berbintang. Setelah pertarungan epik dan goyang piring terakhir, ondel jahat akhirnya menyerah. Dia duduk lesu di pinggir sawah, minum teh botol dan bilang, "Maaf ya gua ganggu. Gua cuma pengen ikut pesta." Semua warga terdiam. Cimug turun dari kokpit robot dan bilang, "Kalau emang niatnya baik, bilang dari tadi. Kampung kita terbuka buat siapa aja, asal nggak pakai kentongan petir." Warga pun ramai-ramai mengajak si ondel jahat bergabung ke tengah lapangan. Tayo dan Thomas berubah lagi jadi kendaraan biasa, dan Tungtung Sahur mulai gebuk kentongan tanda pesta ulang tahun kampung dimulai. Ondel jahat mulai ngedance bareng Cimug. Kucing-kucing liar berubah jadi pemandu tari, dan dari langit turun lagi hujan balon, tapi kali ini isinya kacang kulit rebus. Kampung gempar tapi penuh tawa. Anak-anak lari-lari sambil naik punggung Thomas. Ibu-ibu duduk selfie bareng Bustayo, dan Cimug, dia duduk sambil ngunyah kerupuk. Sambil mikir, petualangan kita belum selesai. Besok, kita kemana lagi ya? Setelah kegaduhan berubah jadi kegembiraan, warga kampung bikin festival dadakan, Festival Damai Ondel-Ondel Sahabat Transportasi. Di tengah lapangan yang masih berkilau karena serpihan konfeti, semua karakter berkumpul, Cimug, Bustayo, Kereta Thomas, Tungtung Sahur, Ondel Jahat, yang kini bertobat, sampai kucing-kucing liar yang kini jadi tim dokumentasi. Mereka menggelar tikar panjang dari spanduk bekas kampanye dan ngadain makan bersama. Nasi uduk, sayur asem, kerupuk, satai, sampai es lilin warna-warni dari lemari es warung Uwak Juleha. Cimug naik ke panggung sederhana yang dibuat dari gentong bekas. Lalu pidato pakai pengeras suara yang suaranya kayak ember penyok. Warga kampung, mari kita jaga kedamaian, jaga ketawa, dan jaga kebersamaan. Jangan lupa sholawatan tiap hari, naik angkutan umum yang sopan, dan jangan lempar sandal ke kepala ondel-ondel walau iseng ya. Tawa pecah di mana-mana. Ondel jahat berdiri dan angkat tangan. Saya minta maaf sudah bikin rusuh. Tapi sejak ikut joget bareng, saya sadar dunia lebih indah kalau ketawa bareng. Warga langsung bersorak, dan ada yang teriak, "Waktu sahur, jangan lupa tunggu-tunggu." Sontak, Tungtung Sahur lompat ke atas panggung dan gebuk kentongan 3 kali sebagai tanda penutup acara. Dor, dor, du, Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah jadi jingga hangat. Thomas dan Tayo bersinar sebentar, lalu berubah jadi robot kecil yang mengedipkan lampu senyum ke arah Cimug dan warga. Mereka berkata dalam bahasa campur-campur, "Terima kasih sudah menerima kami. Kami akan kembali saat kampung ini butuh tawa lagi." Semua warga melambaikan tangan. Ondel-ondel jahat pun jalan pelan ke arah sungai. Tapi sebelum hilang dari pandangan, dia menoleh dan bilang, "Tunggu aku di cerita selanjutnya ya, mungkin aku jadi penjual cilok keliling." Cimug tertawa dan berkata, "Boleh, tapi jangan pakai kentongan listrik lagi ya." Alhamdulillah teman-teman, akhirnya cerita super gokil hari ini sudah selesai juga ya. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau yang penuh kasih sayang. Dan yang paling penting, jangan lupa bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Walau naik kereta Thomas sambil joget bareng Bustayo ya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Kita doakan juga semoga Allah mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur dan penuh canda tawa yang halal. Ya amin. Kalau kalian punya ide cerita judul lain tentang ondel-ondel Cimug dan kawan-kawan, langsung tulis di kolom komentar ya. Misalnya, ondel-ondel naik roket, atau Tungtung Sahur jadi presiden?
Atau bahkan Bustayo masuk pasar malam bareng kakek Toro. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat dan senyum. Karena hidup ini cuma sebentar. Kayak naik odong-odong muter 2 kali, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit kilauan.